di tempat yang berbeda pada saat penyaliban Yesus, yaitu di Matius 27 ayat 3. Beginilah ayat bunyinya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia di besar Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah siapa ini, si Yudas Iskariot ini. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, ini ucapan si Yudas Iskariot ini, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah, kata si Yudas. Tetapi jawab orang Farisi dan tua-tua itu, tanda petik ini, apa urusan dengan kami ini, dengan kami itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi situasinya di satu peristiwa Yesus sedang disalibkan, di peristiwa yang lain Yudas menyesal dan melempar uang itu. Nah, di ayat lain juga di Kisah Para Rasul, Yudas itu setelah penggantungan itu dia terbelah perutnya. Nah, di sini Yudas ada kok peristiwanya. Bagaimana mungkin Juma berkata yang disalibkan Yesus itu adalah Yudas, sementara Yudas sendiri mengembalikan uang si 30 perak itu kepada tua-tua Yahudi. Maka Juma ini batal itu ya. Yang kedua, aku mau bantah si pendeta ini. Si pendeta ini berkata, enggak usah dulu. Nanti dulu kalau itu. Kasih boleh, biar Juma dulu selesaikan. Ya biar kamu gimana bisa ayat Matius 27 ayat 3. Oke. Jadi gini, Saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa penulis kitab Saudara itu mencatat sesuatu kejadian yang terjadi berdasarkan hasil penyelidikan. Mereka bukan saksi utama. Mereka menuliskan satu kesaksian orang lain. Itu yang pertama. Kemudian kalau Anda melihat Alkitab Sabda di catatan kaki Matius 27 nomor 5, di situ dikatakan bahwa mati pada saat itu yang dialami oleh Yudas hanya mati dengan cara disalibkan. Lihat catatan kakinya. Tapi saya tidak konsentrasi di situ. Yang saya ingin katakan kepada saudara, cerita tentang Matius, penulis Matius, dan juga cerita yang dilakukan kemudian oleh Lukas di dalam buku keduanya, yaitu Kisah Para Rasul 1 nomor 18. Di situ diceritakan begini. Matius 27 nomor 5, maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ, lalu menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini adalah uang darah. Sesudah berunding, mereka para imam membeli tanah dengan uang itu, dan tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Anda bisa lihat di situ. Bandingkan dengan Lukas, Yudas ini telah membeli sebidang tanah. Tadi kalau di dalam Matius 27 yang membeli tanah imam. Kontradiksi. Kemudian kita lihat, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Jadi Yudas tidak peduli mau diapakan uang itu. Tapi ketika kita melihat di dalam kisah Rasul 1:18, di situ diceritakan bahwa Yudas ini telah membeli sebidang tanah. Yudas telah membeli sebidang tanah, berarti dia sudah niat sebelum matinya. Sedangkan di Matius 27 yang membelinya adalah imam dan dia tidak berniat membeli tanah. Nah, faktanya adalah menurut Matius 27 tanah dibeli sesudah Yudas mati. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 1:18 tanah dibeli sebelum Yudas mati. Mana yang betul? Matius 27 nomor 5 yang dilakukan Yudas dari uang hasil kejahatannya adalah melemparkan uang ke bait suci. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul itu adalah Yudas membeli tanah, sebidang tanah. Yudas membeli sebidang tanah. Kalau yang satunya melemparkan, yang satunya membeli tanah. Tidak sinkron. Duit itu dipakai membeli tanah. Yang satu duit itu dilemparkan ke tanah. Nggak cocok. Lalu bagaimana kematian Yudas? Di dalam Matius 27 nomor 5 gantung diri. Kisah Para Rasul 18 jatuh tertelungkup. Kontradiksi. Siapa yang membeli tanah? Di Matius yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam Kisah Para Rasul yang membeli tanah adalah Yudas. Kontradiksi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Anda ingin membatalkan Yudas sebagai pengganti Yesus hanya dengan kisah yang kontradiksi seperti ini? Gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat. Nah, kalau kemudian ada yang muncul bahwa yang disalib itu adalah Simon, semakin benar Al-Quran. Mereka berselisih paham tentang siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Hanya itu dari saya, silakan. Mungkin materi ini sudah usang bagi saya. Silakan aja karena ini unik. Ketika kemudian yang disalib itu Simon, ini juga adalah hal baru bagi orang-orang Kristen yang harus menjadi catatan penting bagi saudara. Silakan pendeta mula-mula untuk dijelaskan
Karena mungkin kedudukan Anda lebih tinggi daripada mereka yang sudah mula-mula. Mereka ini hanya dari koreksi dan protes-protes terhadap ajaran yang mula-mula sehingga muncul sekte mereka. Silakan. Oke, terima kasih ya sahabatku Bang Juma. Saya telah diberikan ruang waktu kesempatan untuk berbicara di 4.000 manusia yang mendengar ya, saudaraku ya. Ini suatu kebenaran yang harus kita sampaikan secara alkitabiah ya, secara literasi tekstual, baik secara terjemahan ataupun secara original text paper. Jadi selesai pembicaraan saya ini, saya harap nanti kita bersama-sama bisa mencari kebenarannya. Silahkan nanti googling, searching, atau mencari data-data yang lebih akurat, sehingga nanti apa yang saya sampaikan di sini sifatnya tidak framing, tetapi fakta di atas kayu salib. Ya, jika hal ini disematkan atau disandingkan untuk Yesus itu tidak tepat. Bagaimana mungkin sesuatu yang disakralkan di dalam kekristenan ya menjadi hal yang terkutuk? Atau bagaimana mungkin Yesus menjadi orang yang terkutuk di atas kayu salib? Tentu ini akan menjadi hal yang rancu ya, tidak balance ya, kontroversial. Jadi siapakah dia yang mati di kayu salib itu, yang terkutuk itu? Tentu yang terkutuk itu hanya iblis. Satu-satunya makhluk yang terkutuk di dunia ini ialah iblis ya. Nah, kenapa saya menyatakan bahwa Simon yang disalib? Jelas, karena apa? Karena Yesus sendiri yang berkata. Yesus sendiri yang berkata dari mulutnya, bukan dari saya yang berkata, bukan dari Pak Yanto yang berkata, tetapi Yesus sendiri yang berkata bahwa enyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Perkataan itu ditujukan kepada seseorang yang bernama Simon Petrus. Tidak lain, tidak bukan. Hanya satu ya yang disebut sebagai iblis pada saat itu ialah Simon Petrus. Nah, lantas mengapa? Apa kolerasinya Simon Petrus bisa disalib? Nah, pada saat itu datanglah Simon ya. Simon itu dari Kirene, ya, dari luar kota. Dijelaskan di dalam ayat tersebut. Dia datang pada saat itu, salib itu ya, salib yang diperuntukkan untuk menyalibkan Yesus itu diberikan kepada Simon pada saat itu, ya. Artinya apa di sini? Artinya Yesus tidak pernah memikul kayu salib. Jadi ada suatu teologi yang diyakini di dalam kekristenan, siapa yang memikul salib? Nah, itulah ya yang memikul dosa manusia. Nah, jadi di dalam hal ini bisa kita simpulkan di ayat tersebut menjelaskan bahwa Simonlah yang selama ini memikul kayu salib. Yesus tidak pernah memikul salib dan Simon berjalan di belakang Yesus. Ya,